Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Majelis Jemaat GKLB Betania Kilauan Permai menyambut dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Bapak Ibu saudara-saudari yang datang menghadap Tuhan dalam ibadah minggu saat ini. Kiranya kesetiaan ibadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan jemaat dan menjadi berkat bagi kita dan sesama. Ibadah minggu saat ini dipimpin oleh Pendeta Yudin Derik STH. Dengan ucapan selamat dapat beribadah, jemaat disilakan berdiri. Panggilan beribadah. Tuhan ada dalam baitnya yang kudus, berdiam dirilah ya segenap bumi. Sujudlah menyembah kepadanya dengan berhiaskan kekudusan, agungkanlah dia dan pujilah namanya dengan sorak-sorai. Kita menyanyi PKJ nomor 13 ayat 1, kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Tahbisan dan salam. Pertolongan kita dalam ibadah minggu saat ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus turun ke atas kita sekalian. Amin. Jemaat, kembali kita memuji nama Tuhan dalam Kidung Jemaat nomor 19 ayat yang pertama. Tuhanku Yesus, Jemaat Tuhan, dengarkanlah olehmu akan hukum Tuhan sebagaimana tertulis dalam kitab Keluaran 20 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17 yang berkata demikian. Lalu Allah mengucapkan firman ini,
Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di bawah air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersama orang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allah. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, entah engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mari kita puji nama Tuhan dengan menyanyikan dalam PKJ 249, bait pertama, ya Tuhan kuatkan imanku. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mari kita mengakui dosa kita berdoa. Ya Yesus, di hadapan kekudusan-Mu, kami mengaku dalam hidup kami selalu terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Karena kami sering melawan kehendak-Mu, kami sering beriri hati, dendam dan kurang berbelas kasihan. Kami kurang peduli terhadap sesama membutuhkan. Ya Tuhan, mohon bersihkan kami dari semua kesalahan kami. Ya Tuhan, kasihanilah dan ampunilah kami. Bebaskan kami dari segala dosa melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita puji nama Tuhan yang menyanyikan dalam Kidung Jemaat 37B, Padu Garam yang Teguh. Bagi yang
telah mengaku dosanya di hadapan Allah, dengarkanlah berita anugerah Allah. Tetapi oleh Dia, kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. 1 Korintus pasal pertama ayat yang ke-30. Menyambut berita anugerah Allah, mari kembali kita puji Tuhan. Dalam Kidung Jemaat nomor 64 baitnya yang kedua, ya Tuhanku panggilan kerenungan. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini terambil dalam kitab Perjanjian Baru Roma pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama hingga pada ayatnya yang kedua. Roma pasal 2 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kedua. Sebelum kita akan membaca firman ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menjaga dan melindungi kami hingga pada pagi hari ini kami tetap dalam keadaan yang baik. Kami ingin membaca dan mendengar firman-Mu sebagai dasar kami menjalani kehidupan kami. Roh Kudus memimpin kami sehingga kami memahami dan mengerti firman yang kami baca dan dengarkan ini. Amin. Roma pasalnya yang kedua ayat yang pertama hingga ayatnya yang kedua demikian dikatakan, hukuman Allah atas semua orang. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang yang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Demikian kebenaran firman Tuhan hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Pada kesempatan ini firman Tuhan berkata melalui Roma pasal 2 ayat pertama hingga ayat yang kedua. Jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita menunjuk seseorang, kita akan melihat bahwa satu jari yang akan menunjuk ke depan dan 3 jari atau jari yang lain akan menunjuk kepada diri kita sendiri. Saudaraku yang kekasih, demikianlah kehidupan ini. Kadang-kala kita dengan mudahnya untuk menilai dan juga menghakimi orang lain, namun sulit sekali menyadari bahkan untuk mengakui
kekurangan dan kesalahan kita, kita lebih mudah melihat selumbar di mata orang lain daripada balok di mata kita. Oleh karena itulah, Rasul Paulus di dalam kitab Roma ini hendak mengajak kita untuk tidak buru-buru, bahkan tidak mudah menghakimi orang lain. Karena ayat firman Tuhan mengatakan sesungguhnya kita tidak bebas dari salah, bahkan kita juga melakukan hal-hal yang sama. Inilah kecenderungan manusiawi. Artinya, banyak kesempatan kita lebih sering memerankan seolah-olah kita Tuhan yang bisa menilai dan juga menghakimi orang lain. Sementara diri kita juga tidak luput dari kesalahan dan juga kekurangan. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan, tetapi kita tahu hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, Allah adalah pribadi yang penuh kasih karunia. Allah juga maha melihat kehidupan saudara dan saya. Jadi sebetulnya ketika kita melihat saudara-saudara kita yang mungkin sedang tergelincir atau yang sedang melakukan sebuah kesalahan, maka tindakan pertama bukanlah menghakimi atau menilai kesalahannya, melainkan seperti halnya Allah yang penuh dengan kasih, yang maha melihat manusia, harusnya kasihlah yang lebih dahulu kita lakukan. Artinya ketika kita mendapatkan sesama kita yang sedang tergelincir, kita selalu ada sebagai sesama mereka, sebagai teman yang baik, sebagai saudara yang bukan menghakimi saja, tetapi ada untuk memberi semangat, untuk menuntun mereka dalam kebenaran dan menopang mereka. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kehidupan kita tidak luput dari kehilapan, kesalahan dan juga kekurangan. Karena itu marilah kita tidak buru-buru atau mudah menghakimi kesalahan orang lain, melainkan lebih menunjukkan wajah kasih kita atau wujud kasih kita di dalam sikap, tingkah laku dan juga perbuatan kita terhadap mereka. Semoga hari ini dan seterusnya kita akan berusaha untuk melakukan firman ini, di mana kita lebih dahulu mengasihi daripada menghakimi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan menyampaikan pengakuan iman. Untuk itu jemaat silakan bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman Kristen dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan. Jemaat yang diberkati Tuhan, tibalah saatnya untuk kita memberikan persembahan. Di dalam persembahan ini kita akan memberi lebih khusus untuk mendukung pendeta Edison Kibude
yang sementara berobat di Makassar. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan tulus dan sukacita karena Allah telah mengasihi kita. Sambil persembahan dijalankan, kita puji Tuhan di dalam Kidung Jemaat 288 ayat 1 dan 2. Mari puji Raja Sorga. Jemaat yang berkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat, doa persembahan, dan di dalam doa ini kita akan mendoakan saudara-saudara kekasih kita yang berhari ulang tahun, yaitu Saudara Christian Stefanus Ungadi, Bapak Matsumolan Tamanampo, Anak Stella Parentuan, Bapak Aldrin Rizky Mamadou, Diaken Rosti Median, Bapak Ostan Heku, dan anak Oktali Abdinandoro. Dan kita akan berdoa bagi keluarga yang bersyukur atas berkat dan penyertaan Tuhan, yang bersyukur karena mengalami ketambahan usia. Kita berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan hidup, anggota jemaat yang sedang sakit dan dalam pemulihan, Ibu Anita Sundana, Saudara Setiawan Tanjube. Kita juga akan mendoakan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19. Terlebih kita akan mendoakan Bapak Yesiel Sambeta yang sedang dirawat di rumah sakit Luwuk, dan juga Ibu Nelji Kasala sedang di rumah sakit Luwuk, sedang dirawat. Untuk itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucapkan puji dan syukur kepadamu atas segala anugerah-Mu yang sudah menyertai kami melewati perjalanan kehidupan hingga hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar. Mampukan kami untuk mewujud menyatakan firman ini dalam hidup keseharian kami, terutama di lingkup keluarga kami masing-masing, pekerjaan, sekolah, persekutuan, bahkan di tengah lingkungan masyarakat. Bapa Surgawi, kami menyerahkan kehidupan yang akan kami jalani seutuhnya ke dalam pimpinan, penyertaan, dan perlindungan Tuhan. Kiranya Engkau jaga kami, lindungi dari mara bahaya, penyakit maupun segala kejahatan. Biarlah cinta, kasih, dan damai sejahtera Tuhan senantiasa mengiringi setiap kami. Kami juga menaikkan syafaat kami secara khusus bagi penanganan COVID. Tuhan tolong
pimpin dan sertai pemerintah, tenaga medis, satgas, para relawan, dan semua yang melayani, sehingga dengan penyertaan Tuhan, kekuatan dan kesehatan terus mereka alami, dan melalui semua usaha yang dilakukan pandemi segera akan terlewati. Bapak Surgawi, bagi yang bersyukur atas segala berkat-berkat Tuhan, hari-hari sebelumnya sampai hari ini, baik atas kesembuhan, atas pergumulan-pergumulan, maupun atas segala usaha, pekerjaan, dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan, bahkan pun bagi yang berhari ulang tahun, biarlah mereka akan selalu mengenang kebaikan Tuhan, dan selalu menjalani kehidupan yang bersyukur dan memuji Engkau Tuhan, yang menganugerahkan sukses, kesehatan, kekuatan, umur panjang. Demikian juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, biarlah Tuhan senantiasa menjamah setiap jaringan tubuh mereka yang sakit dan menyembuhkan dengan kuasa dan kasih Tuhan. Bagi seluruh jemaat yang sedang dalam pergumulan maupun yang sedang dalam perencanaan, Engkau Tuhan tahu semua rahasia kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang menerangi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga sekalipun sedang dalam pergumulan yang berat, namun saya kasih Tuhan tetap memberi pengharapan bagi yang sedang mengalaminya. Sehingga damai sejahtera Tuhan mewarnai kehidupan kami semua, dan kami pun dapat terus menjadi saksi Injil-Mu. Ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan dan juga memberikan pundi khusus guna membantu hamba Tuhan, Pendeta Edison Tibude, yang sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Makassar. Kiranya Tuhan berkenan memberkati dan menguduskannya agar dapat dipakai untuk menopang pekerjaan dan pelayanan di dunia ini. Kami percaya bahwa Tuhan menyediakan berkat-berkat baru bagi kami melalui usaha dan kerja kami masing-masing, dan kami tidak akan pernah berkekurangan sesuatu apapun di dalam hidup kami. Ya Tuhan Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi para pelayan-pelayan Tuhan, pengurus kolom komposis, panitia-panitia yang ada di Jemaat Betania Kelongan Permai, bahkan kepada saudara-saudara kekasih kami yang memberi diri untuk membantu kelancaran pelayanan, terutama persekutuan, pelayanan ibadah yang oleh pandemi sedang berlangsung seperti yang kami jalani pada saat ini. Biarlah setiap waktu dan kesempatan, kesediaan yang kami boleh persembahkan demi kemuliaan Tuhan akan tergantikan dengan berkat-berkat dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa di dalam surga, seluruh kehidupan kami datang persembahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Untuk itu mari kita semua bangkit berdiri. Baik, kita akan kembali menyanyi dalam Kidung Jemaat. Kidung Jemaat 426, bait pertama, berkumandang suara dari seberang. Pemutusan dan berkat. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, pulanglah dan hiduplah sesuai dengan kekuatan firman-Nya dalam menghadapi segala tantangan dan pergumulan. Hendaklah saudara-saudara tetap setia kepadanya sampai akhir, serta terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang dan selama-lamanya.
ibadah kita disilakan duduk dan selamat berhari Minggu. Tuhan kiranya memberkati kita. Perayaan firman, majelis jemaat dan petugas ibadah saat ini mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.